Halo semuanya, kembali lagi di acara Ngobrol bareng Michael. Di sini kita akan membahas berbagai hal, mulai dari edukasi, pendidikan, hobi, dan hal-hal lainnya. Dan pada episode 4 kali ini, kita akan melanjutkan podcast mengenai SNBP. Kalau di episode kemarin kita telah bertemu dengan Abiu dari jurusan Statistika, maka pada hari ini kita akan bertemu dengan Mutiara dari jurusan Teknik Kimia. Halo Mutiara, bisa kenalkan dirimu dulu ya? Oke, kenalin, nama aku Mutiara Karina Hawarij, biasa dipanggil Muti atau Mutia, dan aku diterima di ITS jurusan Teknik Kimia pada jalur SNBP 2020. Oke, menarik sekali. Gimana perasaannya nih kemarin waktu diterima? Jujur perasaan campur aduk yang pastinya, apalagi mau buka pengumumannya itu kan bulan-bulan puasa, jadi sambil nahan lapar, sambil deg-degan juga, dan alhamdulillahnya diterima. Kamu bukanya jam 3 langsung apa nunggu jam 5? Enggak. Aku bukanya jam 3 lebih 20-an gitu. Soalnya webnya sempet gak bisa kan yang web utamanya. Iya, sempat down ya kalau nggak salah itu. Jadi pakai web Miro. Deg-degan, seneng? Seneng, tapi tipsnya buat kalian kalau misal biar nggak terlalu berharap sama SNBP itu, pikirkan resiko terburuknya. Jadi kayak ya udah aku mikirin resiko terburuk, kalau misalnya merah ya udah UTBK, terus ya udah ternyata diterima, anggap aja itu bonus. Oke, menarik sekali. Terus kamu tadi kan daftar dan diterima di ITS jurusan Teknik Kimia. Ini aku penasaran banget, kenapa nih kok pilih ITS? Sebenarnya dari kelas 10 sama kelas 11 itu pinginnya UB aja, soalnya nggak dibolehin ngerantau kan sama orang tua. Terus di awal-awal kelas 12 itu coba-coba nego kayak boleh nggak ngerantau keluar kota gitu. Terus akhirnya dibolehin. Nah itu tuh awalnya antara UGM sama ITS. Cuman kata temanku yang tahun sebelumnya, kalau di UGM itu kalau misal nilainya naik turun itu mending jangan. Jadi ya udah aku milih ITS aja. Soalnya nilaiku di semester 5 itu turun. Oh, turun. Tapi kalau dalam provinsi setahu aku emang lebih diprioritaskan kan Iya. Dan ya ITS kan satu provinsi sama Malang. Iya, benar. Terus kenapa kok Teknik Kimia? Kalau kenapa kok Teknik Kimia, sebenarnya di kelas 10 itu pelajaran yang paling aku nangkep di otak itu kimia. Tapi aku yakin sebenarnya Teknik Kimia itu isinya lebih banyak fisika daripada kimia. Terus tapi seiring berjalannya waktu kelas 11, kelas 12 ya lebih tertarik sama fisika daripada kimia, jadi ya udah Teknik Kimia aja. Kimia. Tahu nggak kalau Teknik Kimia itu kata orang susah lah, ribet lah gitu. Iya, ya beberapa kali sempat dengar cerita-cerita orang kalau Teknik Kimia itu susah, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya biasa ya. Iya. Tapi dari SMA nih emang kamu suka kimia dan fisika berarti? Atau tertarik gitu mungkin? Kebetulan dari 4 mapel IPA yang biologi, fisika, kimia, matmin, itu yang paling aku nggak bisa itu biologi sama matmin. Jadi ya udah aku lebih ke fisika sama kimia. Kimia. Selama 5 semester berarti kan ya. Kamu kan kalau SNBP berarti kan pakai nilai rapor dan harus jaga nilai. Bagaimana ceritamu selama 5 semester itu? Bagaimana cara kamu belajar gitu? Oke, kalau cara belajar sebenarnya aku bukan yang orang yang rajin-rajin banget gitu. Cuman setiap UH emang full effort gitu kalau UH. Apalagi UH yang aku memang kurang paham di materi itu gitu. Terus sama kalau misalnya kan SNBP bisa dimasukin sertifikat sebenarnya. Nah itu di awal kelas 12 aku coba ikut lomba PMR, tapi dapatnya juara umum dan itu nggak ada sertifikat buat pesertanya gitu. Jadi yang nggak aku masukin, jadi ya udah cuman mengandalkan nilai aja. Oke. Selama 5 semester itu bersemalam kah kamu kalau ulangan tadi? Atau tiap hari habis pulang sekolah mungkin belajar begitu? Kalau misal UH mungkin H-1, tapi kalau UAS itu mungkin H-seminggu. Jauh-jauh hari gitu Iya, ya? dan itu. Oke, ikut tes nggak kamu Mutiara? Ikut. Menurut kamu penting nggak sih buat anak SMA itu buat ikut les kalau misal mau kepingin ke perguruan tinggi negeri nih? Gitu. Kalau menurut aku sendiri les itu lumayan berpengaruh, soalnya kalau misal kan aku sendiri lesnya tuh mulai dari awal kelas 12. Nah
Kalau misal di semester 5 itu lumayan buat bantu nilai pelajaran, siapa tahu ningkatin di semester 5 buat bantu yang dari nilai semester 1 sampai 4. Nah, terus kalau misalnya ternyata bukan rezeki di SNBP itu bisa kalau di UAS itu banyak latihan soal UTBK gitu loh. Apalagi dengan model UTBK yang baru sekarang Iya, ya. iya, Yang katanya materinya nggak belajar di sekolah. Tapi di les itu diajarkan lengkap berarti ya materi-materinya. Iya, Oke. Tadi kan soal belajar sudah. Sekarang soal dari sisi rohani nih. Gimana selama pendaftaran dan menjelang pengumuman SNBP ini? Apakah semakin rajin beribadah ataukah seperti apa mungkin? Kalau segi rohani, ya aku akuin lebih rajin ibadah, kayak sholatnya lebih tepat waktu, lebih khusyuk lagi, doanya juga nggak ditinggalin. Terus sama kan kebetulan uprat agama kelas 12 ada zikir pagi itu apalah, jadi ya udah itu aku terusin. Terus aku juga dari kelas 10 itu udah ngebiasain baca Al-Waqiah, jadi itu aja. Itu. Selama 5 semester nih, kamu kalau ada tugas dari sekolah gitu, sorry, ini kan kita di Semanti ya, kebetulan itu kan di Semanti banyak event, banyak kegiatan non akademis. Nah itu dari kamu sendiri bagaimana cara membagi waktunya antara non akademis dan akademis, kayak tugas, ulangan itu? Kalau membagi waktunya, jujur nggak ada tips yang khusus gitu, soalnya ya mau nggak mau kalau kita jadi panitia terus harus ngerelain jam pelajaran ya udah, cuman di hari itu juga kalau bisa langsung dicicil atau langsung tanya ke teman kayak hari ini ngapain aja, biar nanti di pertemuan selanjutnya itu nggak ketinggalan. Intinya berarti tak boleh menunda-nunda gitu Ya. Terakhir nih, mungkin apakah kamu ada pesan ataupun tips dan trik buat adik-adik kelas kita yang tahun depan akan daftar SNBP, mungkin tips memilih jurusan atau tips belajarnya gitu? Kalau dari aku, mulai yang pertama itu dari kalian sendiri, minatnya itu ke bidang apa, apakah sosum ataukah saintek. Terus jangan lupa kalau misal milih univnya itu dirundingin bareng sama orang tua kalian, kayak mereka ngerestuin kalian itu daftar di mana, karena doa orang tua itu ya juga sangat-sangat berpengaruh. Terus kalau nilai itu ya jangan disepelein, nilai-nilai apapun, tugas, UAS dan sebagainya. Terus kalau misal kalian masih ingin ikut yang kegiatan non akademik atau lomba atau panitia, itu sangat-sangat dipersilahkan karena itu ya juga buat bekal kalian di kuliah nanti. Terus jangan lupa beribadah itu. Oke, jadi harus seimbang ya, akademik, non akademik dan beribadah. Iya, benar. Oke, terima kasih Karina buat waktunya dan sampai sama-sama. jumpa lagi di podcast.